akan kita luruskan. Mungkin nanti kita akan melakukan press conference ya, setelah kita seharian pulang mungkin di sini nanti ya, kita perlu ketemu sama semua saksi-saksi kan. Ya. Jadi nanti mungkin tepatnya di sini saja ya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis. Masalah Subang ini sebenarnya AK ingin mencoba kembali lagi flashback sahabat-sahabat AK tentang Danu Yoris memakai PH, Yosef pakai PH. Intinya, bagaimana kita bisa mengharapkan mereka untuk membela Ibu Tuti dan almarhum Amelia. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Sedangkan diri mereka saja mereka tidak bisa membela. Dan sampai sekarang pelakunya juga belum tertangkap. Itu intinya sahabat-sahabat AK. Setiap orang memakai PH itu sah-sah saja. Kita nggak usahlah bicara gitu terlalu klise gitu ya. Yang ingin AK bahas adalah PH itu mendapatkan informasi dari para kliennya, saksinya. Ini duduk masalahnya di dalam kasus Raja sahabat-sahabat AK. AK menganalisa tim ATS dahulu menganalisa kenapa di sana ada Yoris. Kalau AK langsung ke Rohman, bingung kita untuk menganalisanya nanti. Pertama, ATS di sini di channel MBS sahabat-sahabat saya diupload tanggal 21 Oktober 2021 sahabat-sahabat AK dengan judul Danu dan Yoris tidak bisa lagi bicara ke media dan bertemu pihak luar tanpa seizin pengacara sahabat-sahabat AK. Berarti sebelum ATS tim PH dari Danu dan Yoris bekerja, pastilah dia ingin mengumpulkan informasi-informasi dari keterangan-keterangan kliennya, bahkan dari saksi lain, bahkan mungkin dari konten-konten YouTuber mungkin. Karena di sini AK ingin mencoba menganalisa tentang tanggal 19 Banpol. Itu yang menarik sahabat-sahabat AK. Itu yang menarik karena di sini panjang, nanti silakan datang ke sana. Bahkan ingin meluruskan ATS tentang masalah-masalah sebelum dia pegang gitu. Bahkan mengatakan Danu istilahnya secara substansi, secara hukum, memang secara hukum kalau kita bicara bohong tidaknya itu di pengadilan, kan begitu. Yang bisa menentukannya adalah hakim. Tetapi kita di sini tidak membahas tentang substansi pengadilan, kita membahas tentang yang ranah publik. Langsung saja akan coba menganalisa. Mungkin setelah ATS bekerja, mendapat informasi kan begitu tentang tanggal 19 Banpol dan sebagainya, itu sah-sah sajalah yang namanya membela kliennya. Ada pertanyaan yang mendasar bagi AK, kan begitu. Kalaulah kliennya tidak jujur atau tidak terbuka, ini hasilnya. Kalaulah memang saudara Danu atau saudara Yoris menyampaikan di awal, kan begitu. Karena kita tahu dipahami bahwa saudara Danu disuruh menjaga TKP dari SMA oleh saudara Yoris. Kita hanya di situ dan kita tidak pernah mendengarkan konferensi pers dari ATS maupun dari Danu, dari Wahyu dari pihak-pihak yang semangat membahas Banpol tentang bahwa Danu disuruh mengambil motor Yoris. Ini ada apa? Kenapa? Inilah luar biasanya kalau kita membahas kasus Subang ini. Karena di sana ada Yoris. Kenapa tidak disampaikan seutuhnya? Misalnya begini. Memang Danu disuruh menjaga TKP, tetapi menyuruh diambil menjaga motor. Tapi masalah mengambil motor saudara Yoris ini ditutup-tutupi. Bagaimana? Permasalahan itu yang dikejar adalah Banpol. Ini kan luar biasa. Kita berapa bulan kita dihabiskan energi kita masalah Banpol. Inilah yang luar biasanya sahabat-sahabat. Jadi bagi AK sih dalam menganalisa fair-fair saja.
Jadi kita tidak bisa berharap dari, baik itu dari, ya kalau boleh kita bilang kena PH itu, ya kliennya siapa? Kliennya adalah Danu dan Yoris. Rohman, kliennya siapa? Itu adalah Yosef. Jadi tidak mungkin kedua PH ini membela korban. Kenapa? Karena mereka ini, dua PH ini membela salah satu daripada keluarga korban. Jadi siapa yang bisa mengatasnamakan keluarga korban? Sedangkan secara analisa AK, kita boleh lihat, sudah pernahkah konferensi pers mengenai mengambil motor saudara Yoris di SMA? Kenapa harus banpolnya? Begitu juga ini orang-orang yang konten kreator yang sibuk mencari banpol mana? Kenapa harus kita tidak jujur? Karena kita tidak ingin membela almarhum, karena kita membela saksi. Kalaulah PH membela saksi, itu sangat wajar, itu kerjaan mereka, itulah klien mereka. Tetapi kita sebagai konten kreator mana? Yang buat masalah tentang misalnya Danu, banpol itu ya siapa? Apakah PH, apakah polisi? Tidak, itu keterangan Danu di mana? Di konten kreator. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, kita harus fair-fair saja, jujur-jujur saja. Ini suatu permainan yang bagi AK menganalisanya, bagaimana PH-nya bisa kita terima pendapatnya. Kalau sumbernya dari orang yang patut kita duga mereka itu tidak jujur. Ya kalau jujur, kita sudah menerima tahun 2021 bahwa Danu disuruh mengambil motor oleh saudara Yoris. Kan ini duduk permasalahan. Lalu yang bohong itu siapa? Kita tidak bisa menyalahkan PH-nya karena PH itu mendapatkan informasi dari kliennya. Kliennya tidak membuka secara utuh. Jadilah perdebatan di publik, siapa yang bermain di sana. Mari kita dengarkan dahulu keterangan potongan video dari MBS ini. Silahkan nanti kedatang linknya. Nanti kita bahas lagi tentang bagaimana setelah itu saudara Yoris pindah ke PH papanya, Rohman. Ini kan luar biasa sahabat-sahabat AK. Banpol dihembuskan, tetapi satu pun dalam pandangan analisa yang AK pahami tidak ada konfirmasi pers yang mengatakan bahwa Danu mengambil motor saudara Yoris. Ada apa? Bagaimana kejujuran itu? Siapa yang berbohong? Apakah PH? Bagi AK tidak, karena PH itu mendapatkan informasi. Besar kemungkinan yang berbohong itu adalah saudara Danu dan Yoris. Apakah Danu? Rasanya karena Yoris di sana mengambil motor Yoris, menyuruh jaga TKP adalah Yoris. Setelah itu dia pindah ke papanya. Kan begitu sahabat-sahabat. Jadi di sini analisanya kita fair-fair saja lah. Jadi kita tidak bisa berharap sama mereka, sahabat-sahabat AK. Mereka itu Danu, Yoris, Yosef membela dirinya saja tidak mampu pakai PH. Bagaimana mau membela korban? Jadi itulah logikanya sahabat. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Cerita kemarin di Jakarta memang layak sekali untuk kita bantu karena kasihan. Jangan sampai ada orang yang benar-benar tidak melakukan, malah merasa seperti dia melakukan. Kasihan gitu ya. Terus kemarin juga saya dapat info dari teman-teman, kan kebetulan tim hukum kita juga selalu melacak medianya Subang nih. Jadi kemarin tuh ada lagi konten-konten YouTube yang kelihatannya kok mesti kita luruskan. Jadi ada bahasa kayak ada berbohong, ada apa namanya, mesti kita luruskan ya. Karena fakta yang sebenarnya kan memang Danu melihat dan meyakini itu polisi. Orang itu kan kemampuan berpikirnya juga beda-beda. Kalau kayak saya sekolah sampai S2 ya saya tahu mana polisi mana nggak polisi. Tapi kadang-kadang orang di bawah kayak contoh kayak Kang Danu, dia ngelihat celana bentuk polisi, perawakan polisi, model kayak polisi, sering nongkrong di kantor polisi, wajar dia sebut itu polisi. Nah, jadi yang kayak gini-gini nih akan kita luruskan. Mungkin nanti kita akan melakukan press conference ya setelah kita seharian pulang mungkin di sini nanti ya kita akan, kita perlu ketemu sama semua saksi-saksi kan ya.
Jadi nanti mungkin tepatnya di sini saja ya. Siapa yang berkenan bisa dipanggil, kita mesti minta keterangan satu persatu, ukuran dari keluarga, terutama setelah keluarga mungkin saksi luar ya. Ya. Kayak siapa tukang PRT, Pak Ujang. ya. Sampai nanti kita mau cari juga tuh yang katanya Banpol itu loh kan. Ya. Nanti juga kita mau temui juga. Semoga Sahabat-sahabat AK, di mana saudara Yoris berada, di situ isu itu dalam pandangan analisa membuang waktu. Banpol hanya ke dalam pandangan analisa tinggal kenangan. Sebab di sana sebenarnya ada yang ditutupi, yaitu mengambil motor. Kan begitu sahabat-sahabat. Itulah pandangan analisa AK. Lalu saudara Yoris di ATS meninggalkan isu Banpol. Lalu dia pindah ke papanya. Nanti kita akan bahas season kedua ini tentang PH Rohman, Yosep Yoris, sahabat-sahabat AK. Di sana dia berbicara tentang tidak menandatangani BAP dan sebagainya, Danu. Kan begitu, walaupun versinya bermacam-macam lah, tetapi ada isu itu gitu. Jadi bagaimana sahabat-sahabat AK, kita ingin kasus ini terang benderang. Kan begitu. Mengambil motor tidak diviralkan, tidak disebut-sebut. Kalaulah nanti berbicara di PH Rohman, kita akan analisa tentang sekolah. Sekali lagi, hanya segitu dulu untuk sementara buat Bapak PH-PH di Rohman. Agak hanya menganalisa, menyuarakan. Ingat Bapak-Bapak PH, kan bukan tidak percaya ucapan daripada Yoris, Danu, dan sebagainya. Sudahkah mereka terang benerang menyampaikan tentang sekolah? Yang dimana almarhum Amel adalah bendahara seorang korban. Mari kita berpikir di sana. Sudahkah mereka jujur atau terang benerang menyampaikan informasi kepada pengacara hukum mereka masing-masing tentang sekolah? Benarkah sekolah mereka? Ada apa tentang sekolah mereka? Sudahkah disampaikan terang benerang? Tolong Bapak-Bapak PH, kami yakin Bapak-Bapak PH ingin kasus ini terungkap. Yakin. Tapi bagaimana kalau hanya informasi itu ditelan mentah-mentah, misalnya dari keterangan klien-klien Bapak. Ini kan luar biasa. Coba Bapak-Bapak cek ke sekolah. Kemana itu sekolah? Di tempat almarhum Amel bekerja. Sekali lagi sahabat-sahabat AK, buat Bapak-Bapak PH, semoga selalu sehat, sukses selalu, salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah.